7 Juli 2020, kami bersiap dan packing barang-barang sekaligus alat yang diperlukan. Seperti biasanya, berangkat subuh menjadi pilihan. Selain menghindari macet, juga udara yang sejuk membuat semangat makin bertambah. Sebelum berangkat, kami sempatkan ke pasar tradisional untuk membeli belanja logistik yang belum terbeli, dan setelah itu, budal. Perjalanan ke Mojokerto lancar tanpa macet, tapi ada saja halangan. Ban motor saya bocor. Ya, tidak apa-apa. Kita beristirahat sejenak dan ngopi sambil menunggu ban diperbaiki. Dan ini adalah pertama kalinya kami berangkat 9 orang. Biasanya cuma 4-6 orang. Ada Firman, Andika, Madon, Haikal, Edo, Dodi, Ude, dan Latif. Ban sudah sehat dan kopi sudah diseruput. Perjalanan pun dilanjutkan. Untuk sampai di wisata air Jolotundo, kalian langsung saja pakai Google Maps. Langsung ketik wisata air Jolotundo, karena pos pendakian ada di sekitar pemandian. Kami sampai di sana masih pagi dan sepi. Kami memarkir motor, beristirahat sebentar dan menyiapkan barang-barang. Setelah itu jalan menuju pos perizinan dan mengisi air. Untuk biaya parkir motor itu 10.000 per motor. Dan untuk biaya pendakian 10.000 per orang. Dan juga ada gratis isi air sepuasnya. Kecuali kalian mau bangun pabrik air mineral gitu di sini, itu baru bayar. Ya iyalah, bangun pabrik atau gak membayar. Gendeng. Sudah sampai di Jolotundo. Jadi ini ada pemandian, terus sumber air gitu. Di sini saya pernah baca artikel kayak katanya tuh di sini masuk dari 3 air terjernih dan terbaik di dunia. Itu kan yang nomor satunya kan air Zam-Zam ya. Ini kayaknya yang nomor 3. Saya sih pernah ini. Jadi kita langsung bisa, ya full Kal. Ini bisa langsung isi di tempatnya yang di musolanya itu sih. Kenapa terbersih? Karena ada di musola. Hah? Kacau. Jadi kesitulah. Itu langsung bawa gini. Kita sih emang sengaja nggak bawa botol. Kita beli jerigen gitu untuk mengurangi sampah plastik aja sih. Ya, seperti itulah. Semangat. Dan akhirnya, setelah mendapatkan izin dan mendapatkan arahan dari petugas di sana, ya karena semua dari kami masih pertama kali ke Penanggungan ini lewat via Jolotundo. Dan karena trek baru dan pos-posnya berupa candi, ada beberapa aturan penting yang harus diketahui. 1. Bertingkah sopan dan uluk salam ketika melewati candi-candi. 2. Jangan duduk-duduk di area candi. Cukup mengunjungi dan berfoto-foto. Kalau mau istirahat dan ngobrol agak lama, silahkan di luar area candi. Jangan duduk-duduk di candinya. Dan yang ketiga, seperti biasa, jaga kebersihan dan sampah dibawa turun. Nah, buat kalian yang bawa mantan juga itu juga dibawa turun, karena itu juga ya sampah. Tujuan pertama kita ke Candi Bayi. Trek menuju ke sana tidak terlalu menyiksa.
Hanya perlu penyesuaian saja karena sudah lama tidak mendaki akibat pandemi. Beberapa kali berhenti dan istirahat menjadi pilihan. Sebelum sampai di Candi Bayi, kalian akan menemui gubuk di pos kiri jalan. Setelah itu ada pertigaan, kalian langsung lurus aja sesuai arahan petugas pokoknya. Sebenarnya jalur lain itu ada di sebelah kanan, tapi kami tidak mau mengambil resiko. Kita lurus aja sih. Berjalan sekitar 1,5 jam, kita sampai di Candi Bayi jam 9:40. Kami pun menyempatkan untuk istirahat dan makan di campground dekat Candi Bayi. Di sini campgroundnya cukup luas dan pemandangan kota terhampar di depan mata. Sembari ngadem, di bawah pohon bambu, kami membuka dan makan bekal nasi bungkus yang dibawa dari rumah. Karena disiplin makan wajib ketika kita melakukan pendakian. Makan sudah dihabiskan, sebat sudah dinyalakan. Kita lanjutkan perjalanan. Setelah Candi Bayi, trek panjang dan cukup menanjak menjadi tantangan. Ditambah sinar matahari yang makin terik membuat tubuh gampang sekali kelelahan. Untuk trek lumayan nanjak dengan konsisten. Karena ini panas sih mungkin akibatnya kita dehidrasi. Ya bakal. Ya Fir. Fir gimana Fir? Mantap bro. Pertama kali muncak. Nyari apa kamu Fir? Pertama kali muncak nyari cewek. enggak. Otak selangkangan. Tidak keluarga kan Fir? Sampai Candi Putri jam 11 tepat dan tempat yang tepat juga untuk beristirahat setelah melalui trek yang cukup menyiksa. Di sini campground sangat luas, biasanya juga banyak orang yang ngecamp sampai di sini saja. Karena banyak pohon teduh ditambah pemandangan di sini makin terlihat jelas. Istirahat dan menikmati pemandangan selama kurang lebih 40 menit. Kita lanjutkan perjalanan dengan trek landai. Berjalan hanya sekitar 10 menit, kita sudah sampai di Candi Pura. Dan berjalan 10 menit lagi, kita sudah sampai di Candi Gentong. Ini sudah sampai di Candi Gentong. Dan Candi Sinta itu deket banget. Itu udah kelihatan. Di situ itu yang ada anak-anak di situ di ujung itu udah Candi Sinto. Lumayan lah, ini jalannya lumayan landai, nggak nanjak seperti dari Candi Bayi ke Candi Putri. Ya, alhamdulillah, mantap. Sudah sampai di Candi Sinta, terik siang membuat kami memilih untuk santai dan sebentar-sebentar istirahat dan sebat.
dari Candi Sinta ini kelihatan itu puncak Gunung Bekel. Itu ada di situ. Jadi tadi waktu di dua candi di bawah ini itu belok ke kanan. Kalau dari arah bawah itu kita bakalan nyampe, nanti turun terus naik lagi ke itu puncak Gunung Bekel. Mantap. Tapi kita mau ke Penanggungan. Mantap. Yo cok lurus cari Ini kalau ke sini sebenarnya lurus bisa, tapi ini tuh jalannya belum terlalu jadi kita lewat jalur 2 lewat sini. Agak muter cuman lebih landai dan lebih enak jalannya. Nanti langsung tembus ke Candi Siwa. Mantap. Setelah Candi Sinta, jalanan menuju ke Candi Siwa cukup panjang dan memutar bukit. Meski tidak menanjak, trek ini sangat terbuka dan menyuguhkan keindahan yang luar biasa. Dan dari sini kita juga bisa melihat puncak Gunung Bekel setara dengan kita. Setelah berjalan setengah jam lebih, akhirnya kita sampai di Candi Siwa. Nah, dari sini baru trek menanjak mulai. Tapi hanya 10 menit kita sudah sampai di Candi Guru. Matahari makin terik. Setelah istirahat sebentar, kami lanjutkan perjalanan. Trek mulai menanjak dengan konsisten, dan tubuh yang sudah mulai kewalahan, kami akhirnya sampai di Candi Wisnu dan langsung melanjutkan perjalanan. Niat awal kami ingin camp di goa. Jadi ada gua gitu di sekitar situ, dan kata petugas dari goa menuju puncak itu dekat, cuman sekitar 15-20 menit. Tapi kami tak mau memaksakan diri. Berjalan sekitar 20 menit dari Candi Wisnu, kami menemukan tanah landai yang cukup luas untuk camp. Dan kami putuskan untuk camp di sini karena hari sudah mulai sore dan tubuh kami juga sudah mulai terforsir dari subuh. Dan juga di campground ini pemandangan sangat terbuka dan sangat indah. Siapa buli-buli? Jadi karena nesting kita ketinggalan, kita masak seadanya. Cok ngawur Fir, pakai- komuan Fir. Kalah Fir. Marah-marah, Cuk. Oh, bukan. Sebocok. Iki lho kate. Jadi kita karena nesting kita ketinggalan, jadi Kita survive. masak pakai Gas. gas. Bukan kaleng-kaleng, guys. Apa? Cuk, sumpah. Berkat adanya orang Bulak Banteng ini, Kita semua pahlawan. kita bisa masak lah. Terharu Tetap aku, Cuk. kita masak. Aplaus tuh Firman. Awas. Iya, aku kali ya. Ini benar-benar contoh yang jangan ditiru ya teman-teman. Kami lupa bawa nesting cooking set itu, kami lupa membawanya. Karena kami baru ingat pas sudah mau masak tuh, itu baru ingat. Jujur waktu itu sangat panik dan shock. Sempat putus asa dan memutuskan untuk tidak jadi ke puncak. Tapi alhamdulillah kami dapat ide untuk memasak dan berusaha bertahan seadanya dengan kaleng gas. Dan untungnya ada Firman yang walaupun baru sekali nih naik gunung tapi bermanfaat buat kerjaan-kerjaan yang keras kayak gitu. Dengan peralatan seadanya kami membuat
tempat penggorengan, dan untuk masak untuk nasi. Akhirnya masalah perut pun terselesaikan. Kami menikmati sore dengan cukup tenang dengan senja dan kopi ala anak indie. Sampai malam pun menyalakan api unggun, menikmati bintang dan kebersamaan sebelum tidur, istirahat, menyiapkan tenaga untuk naik ke puncak dini hari nanti. Dapatkanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Bangun. Cuk. Hei, selamat pagi dunia. Tangi, Kal, bangun Kal. Tangi Kal. Samit. Bangun tidur dan menyeduh kopi, kami bersiap untuk menuju puncak. Akhirnya jam 3 perjalanan dimulai. Tentu saja trek makin menanjak. Kami menyebutnya trek Spider-Man karena kaki dan tangan bekerja sama dalam tenaga dan keseimbangan. Untungnya beban di pundak sudah ringan karena tas dan barang-barang berat kami tinggal di tenda. Jalan yang terjal dan dingin, subuh dibalas dengan keindahan kota yang terlihat indah dari atas. Kami terus berjalan dan sempat melewati goa yang biasa dibuat menginap oleh para pendaki. Setelah berjalan dan beberapa kali berhenti istirahat dan sebat, lalu kembali meneruskan berjalan, akhirnya... Woi bocah woi. Bocah woi. Puncak Gunung Penanggungan 1653 meter di atas permukaan laut. Menjelang matahari datang membawa terang. Bersama semua perjuangan yang dibawa dari bawah dan kebanggaan karena berhasil mengalahkan diri sendiri. Kita lewat jalur Jolotundo yang termasuk trek yang sulit dan paling lama. Kenapa kita memilih yang sulit? Karena kadang kesulitan juga harus dinikmati. Karena adanya kesulitan, maka hidup jadi berarti. Dan setiap langkah yang menyulitkan akan selalu terkenang nantinya. Dan hidup tanpa kesulitan adalah hidup yang tak bisa dibanggakan. Tak apa bersedih, itu manusiawi. Mengeluh, boleh, asal jangan berlebihan. Tapi menyerah, jangan. Karena yang perlu kau tahu, setiap yang kau keluhkan saat ini, suatu saat akan jadi kebanggaan. Saya Amir Ahmed mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa ya subscribe, like, dan share, itu terserah Anda, ya udah terserah. Tapi yang penting jangan lupa budal.